Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hingga pada satu titik di mana bajingan itu bersimpuh di kakinya, di hadapan semua orang memohon agar bisa dipertemukan dengan Alena. Di saat itulah Boy berjanji tidak akan menutup jalan bagi Abian untuk menemukan Alena, asal pria itu bisa membuktikan kemampuannya untuk bisa sukses agar sepadan dengan sepupunya, karena Boy tidak akan mungkin membiarkan Alena bersanding dengan pria yang tak memiliki apapun. Dan sejak saat itu, Abian Atmajaya tidak lagi datang menemuinya, dan Boy pun sudah tidak peduli lagi dengan semua yang berkaitan dengan bajingan itu, karena rasanya tidak mungkin bagi seorang Abian Atmajaya bangkit dengan membangun kembali perusahaan yang sudah dihancurkan olehnya. Tapi ternyata tebakannya itu salah. 3 bulan lalu, bajingan itu datang menemuinya dengan tampilan yang berbeda dan tentunya dengan kesuksesan yang telah diraihnya. Abian Atmajaya menagih janjinya untuk tidak lagi menutup akses keberadaan Alena, dan dia pun mau tidak mau menepati janji yang pernah diucapkannya. Gold, gumam Boy dengan tersenyum miris. Bahkan Tuhan pun sepertinya ingin mempertemukan kembali Alena dengan Abian, karena sejatinya tanpa mereka ketahui akan kembali terikat satu dan lainnya dalam sebuah pekerjaan, karena pemegang saham 55% di perusahaan Gold adalah Abian Atmajaya. Dan yang akan merancang perhiasan untuk Gold adalah Alena, atau yang lebih dikenal dengan nama Albi, nama gabungan Alena dan Bian. Sementara itu di tempat yang berbeda, Alana yang tengah menyesap minuman kopi miliknya menatap pada sosok yang baru saja datang setelah 15 menit dirinya menunggu. Tuan Abian Atmajaya, kau terlambat 15 menit. Alana menunjuk pada jam yang melingkar di pergelangan tangannya. To the point, kau ingin bicara apa? Abian bertanya tanpa menanggapi kekesalan Alana. Mendapat tanggapan yang begitu dingin dan cuek tentu saja membuat Alana semakin kesal. Kalau saja dia tidak ingat pria yang kini berubah menjadi sosok dingin tak tersentuh itu adalah suami adiknya, sudah Alana siram wajah tampan itu dengan minuman kopi hangat miliknya. Dengar Tuan Abian Atmajaya, kau itu sudah aku bantu, tapi selalu saja membuatku kesal. Apa kau tahu, aku sampai membuat Mam Desi dan Ded Anthony marah saat mendengar kabar pernikahan kita. Aluna dan Alona pun bahkan memakiku sebagai saudara laknat, gerutu Alana panjang lebar. Ya, rencana pernikahan mereka hanyalah sebuah kebohongan hanya untuk membuat Alena datang ke Jakarta, dan yang mengetahui kebohongan mereka hanyalah Boy Arbeto dan Agam Mateo, karena baik Alana dan Abian tidak mau menjadi bergendel yang dihancurkan sampai lebur oleh kedua sepupunya yang arogan dan kejam itu. Kau bukan membantuku, tapi sedang menebus kesalahan yang kau lakukan pada aku dan Alena, terutama anak kami. Oh ya ampun, Alana berdecak dengan kesal saat diingatkan oleh kesalahannya. Kau lupa, kau juga mempunyai andil dalam kesalahan ini, sindirnya. Sudah, cepat, apa yang ingin kau katakan? Saat diingatkan pada kesalahannya, dia tidak mau, tapi paling terdepan saat menyalahkan orang lain, gerutu Alana dalam hati. Jadi, bagaimana? Apa kau sudah mengetahui di mana keberadaan Alena? Belum. Kau itu bagaimana sih? Bukankah Bi sudah tidak lagi menutup aksesnya? Sepupumu memang tidak menutup aksesnya, tapi dia begitu rapih menyembunyikan Alena. Benar juga,
Alana memang mengakui kehebatan kedua sepupunya itu. Bahkan sampai detik ini ia tidak mengetahui di mana keberadaan Alena dan keponakannya. Mengingat sosok keponakan membuat Alana kembali bersedih karena dia tidak tahu nama dan wajah keponakannya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Jika Alana saja merasakan sesedih ini saat mengingat sosok keponakannya, apalagi Abian, tidak bisa ia bayangkan betapa sedih, hancur, dan menderitanya pria itu. Satu-satunya jalan hanya menunggu kedatangan Alena. Apa kau yakin dia akan datang? Dia harus datang. Melihat keyakinan dan semangat di mata Abian membuat Alana tersenyum. Sungguh Alena beruntung dicintai dengan begitu besar oleh seorang Abian Atmajaya, karena Alana menjadi saksi nyata di mana pria itu begitu terpuruk saat kehilangan Alena dan kembali bersemangat menjadi orang sukses agar bisa bertemu dengan Alena. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 22 jam dengan waktu transit yang memakan waktu 3-4 jaman, Alex Alena bersama putranya akhirnya sampai di Jakarta. Dengan disambut beberapa anak buah Alexander, mereka pun segera menuju apartemen milik Boy Arbeto. Untuk tempat tinggal, sebenarnya Mam Daisy melarang Alena tinggal di apartemen sepupunya itu, mengingat mereka memiliki mansion keluarga yang letaknya tidak jauh dari mansion utama. Tapi Alena bersikukuh tidak mau tinggal di mansion keluarga mereka, mengingat sewaktu-waktu Alena bisa saja datang ke mansion tersebut. Meskipun kemungkinan itu kecil, mengingat sejak pindah ke Jakarta, Alana lebih memilih tinggal di apartemennya sendiri. Kau istirahatlah, dan besok aku usahakan kemari setelah semua urusan selesai, ucap Alex sembari keluar dari dalam kamar setelah menidurkan Bian di atas ranjang. Alena menjawab dengan anggukan kepala. Jika kau ingin pergi keluar, bawa pengawal bersamamu. Ia sudah menempatkan anak buahnya untuk berjaga di depan pintu apartemen karena Alex tidak bisa menjaga Alena secara langsung. Dia harus pergi ke mansion utama untuk bertemu dengan atasannya yang mengatakan ada tugas penting yang ingin dibicarakan. Oke, Alena tersenyum menatap punggung Alexander yang menghilang di balik pintu. Kini ia sendirian di ruangan tersebut, menatap seluruh sudut ruang apartemen dengan perasaan berkecamuk di dalam dada. Dulu, 3 tahun yang lalu, ia sempat tinggal di apartemen ini saat melarikan diri dari suaminya. Dan kini Alena kembali ke tempat ini bersama putranya, putra yang 3 tahun lalu masih berada di dalam kandungannya. Abian Atmajaya, tahukah kau, aku dan anak kita ada di Jakarta, di kota yang sama denganmu. Gumam Alena sembari menyentuh dadanya yang berdetak dengan cepat hanya karena mengingat sosok suaminya. Tidak Alena, lupakan Abian, sebentar lagi dia akan menikah dengan Alana. Ingatnya pada diri sendiri. Karena tidak ingin mengingat kembali masa lalu yang berkaitan dengan cintanya, Alena pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, beristirahat di samping putranya yang tengah tertidur dengan lelap. Sementara itu, Abian yang sedang berkutat di ruang kerja menghentikan jari jemarinya yang berada di atas laptop saat mendengar laporan dari Ben tentang pertemuan mereka dengan sosok yang bernama Albi, sosok yang sudah mencuri perhatiannya sejak pertama kali melihat hasil karya-karya yang diciptakan wanita itu. Desain yang menurutnya begitu unik, simpel, namun tetap terlihat elegan dan tentunya menarik.
Sudah lama sebenarnya Abian tertarik untuk mengajak kerjasama Albi, namun maju mundur karena mendengar kabar dari banyak kompetitornya yang ditolak saat mengajak wanita itu untuk bekerja sama. Selain itu, Abian juga tidak mengetahui data apapun tentang sosok Albi. Sosok itu begitu misterius karena hanya hasil karyanya saja yang terlihat dan sangat terkenal. Namun sosoknya tidak pernah muncul sama sekali di depan umum. Semua orang hanya mengetahui sosok Albi adalah seorang wanita, dan jelas itu menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi Abian saat mengambil keputusan untuk menawarkan kerjasama, karena dia tidak mau bekerja sama dengan sosok yang tidak ia ketahui dengan jelas identitasnya. Namun karena melihat Albi yang begitu berkompeten, mau tidak mau, Abian pun menawarkan kerjasama dengan wanita itu dengan harapan penjualan gold meningkat.